Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini seperti biasa ya, perawatan harian di kandang kami dengan memberikan perawatan secara rutin dan terus mengganti air kolam. Di sini tidak ada habis-habisnya ini ya untuk pembahasan tentang ransum pakan dalam dunia peternakan entok, apalagi dalam sistem pembibitan ini ya. Sepertinya kita tahu sendiri ya bahwa ransum pakan dalam peternakan entok ini adalah problem pertama ataupun problem utama yang menjadi kendala pada peternak. Kita tahu sendiri ya, memang untuk ransum pakan ini kita bisa menggunakan apa saja dengan porsi yang memang benar-benar yang dibutuhi oleh ternak-ternak kita. Teman-teman bisa kolaborasikan dengan pakan-pakan pabrikan dan bisa juga menggunakan pakan alternatif. Tetapi ya, di sini perlu saya ingatkan ya, apalah dayanya kita ketika kita memberikan pakan itu yang asal-asalan, tapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut saya ya, itu hanya sekedar omong kosong saja, karena yang kita tahu ya, ternak-ternak kita juga harus membutuhi dengan protein, dengan serat kasar yang benar-benar cukup ya, karena dalam sistem pembibitan ini, kita tahu sendiri dalam pembentukan telur dibutuhkan namanya protein yang benar-benar baik dengan serat kasar dan kalsium yang cukup tinggi. Teman-teman bisa menggunakan pakan alternatif apapun itu ya. Tidak semata-mata harus meniru dengan apa yang diterapkan di kandang kami. Kami cuma sekedar menginformasikan bahwa penerapan cara kami lah seperti ini. Dengan pola pakan yang teknik 24 jam itu memang kami terapkan selama ini ya, dan alhamdulillah ya untuk hasilnya juga maksimal. Intinya teman-teman ya, untuk perawatan pada sistem apapun, pada peternakan apapun, ketika kita merawatnya dengan baik ya, dengan ransum-ransum yang baik, percayalah bahwa hasilnya tidak akan mengkhianati. Beda lagi dengan halnya ketika kita memberikan perawatan yang asal-asalan ya. Yang ada, kita hanya menyiksa ternak-ternak kita kelihatan pucat, bulunya kotor, dan menyebabkan angka kematian dan bahkan kerugian bagi kita. Saya ya teman-teman ya, sudah pernah mengalami nih ya, menggunakan pakan alternatif itu ya. Bisa teman-teman menggunakan pakan alternatif apapun itu bisa ya, tetapi jangan sampai keliru ya, dengan melihat konten-konten yang dengan menggunakan eceng gondok terus hanya dicampur dedak terus katanya itu hasilnya melimpah ya. Ini menurut saya hanya sekedar omong kosong ya, karena ini adalah cara-cara yang awam, cara-cara yang memang dihitung-hitung memang ya tidak ada biayanya teman-teman, tapi bisa saya pastikan ya, dengan cara seperti itu tidak akan ada hasilnya. Beda lagi ya teman-teman ya, ketika tadi yang saya sebutkan eceng gondok dicampur dedak, terus lagi dicampur yang namanya nasi aking, terus lagi yang dinamakan ataupun jagung giling, ataupun dengan bahan-bahan lain ya. Nah di situ baru saya masih bisa percaya ya, ketika kita bisa mengkolaborasikan dengan pakan alternatif dengan pakan pabrikan. Tetapi saya tidak berani menjamin ya untuk hasil dari pakan yang tadi katanya bilang eceng gondok terus dikasih dedak, ini hanya akal-akalan teman-teman ya. Perlu saya tegaskan di sini itu hanya akal-akalan. Yang katanya menggunakan dedak terus menggunakan eceng gondok ini saya bisa pastikan ya untuk hasil telurnya tidak akan maksimal ya teman-teman ya. Mungkin dalam kurungnya teman-teman ya masih bisa bertelur, tetapi bisa saya pastikan untuk hasilnya ini pasti amburadul teman-teman. Saya di sini bukan memprovokasi ya, saya hanya mengingatkan bagi rekan-rekan untuk tidak terjerumus seperti saya. Saya sudah mengalaminya dengan menggunakan ransum seperti itu ya teman-teman. Saya terpengaruh dengan dana yang cukup murah karena memang rata-rata untuk konten-konten ini ya banyak yang mengandalkan dengan keunggulannya dengan pakan semurah mungkin, seminim mungkin. Dengan itu bisa menarik sebuah penonton ya. Menurut saya ini hanya menjebak dan hanya akal-akalan bagi saya. Sebenarnya teman-teman ya,
untuk dalam pemberian ransum pakan yang seperti saya terapkan ini ya, teknik pakan 24 jam full, itu sebenarnya saya sudah ketinggalan teman-teman. Sebelum saya sudah banyak teman-teman orang-orang yang menggunakan teknik pakan 24 jam dengan pakan yang berkualitas. Sebelum saya sudah banyak teman-teman. Teman-teman kalau tidak percaya ya, nanti coba dicek ya channel Taniling TV kalau nggak salah, itu di situ ada tuh peternak mentok. Dalam sistem pembibitan, dia itu indukannya 100 ekor teman-teman. Dia menggunakan teknik pakan seperti saya teman-teman. Itu full 24 jam. Dan memang teman-teman lihat sendiri ya, untuk hasilnya ya, dia panen secara rutin dengan hasil yang maksimal. Memang ya teman-teman, kalau bicara soal harga ini ya, memang bakal jadi keterkejutan bagi kita ya, apalagi kita ini yang modalnya minim ya, sama seperti saya yang modalnya minim tetapi ingin menggunakan cara seperti itu ya. Dulu teman-teman, awal-awal saya menggunakan pakan seperti ini teman-teman, kita tidak muluk-muluk harus dengan populasi yang banyak ya, kita mencobanya dengan sedikit aja dulu teman-teman. Kita mencobanya sedikit, kita perhatikan apa perkembangannya gimana. Nanti kita dengan sendirinya ya akan tahu nih dampak baik dan buruknya ketika kita menggunakan pakan yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya ya dengan pakan alternatif. Nanti kita bakal paham ini ya, lebih bagus gimana, lebih dampaknya lebih mengefek kemana. Nah nanti di situ kita bakal tahu ya. Intinya ya, bagi saya ketika masih ada untung dan masih berbanding lurus terhadap jumlah penghasilan, bagi saya itu masih lumrah teman-teman ya. Kita nggak usah cerita muluk-muluk untuk mendapatkan omset jutaan, omset ratusan juta, puluhan juta. Yang penting ternak kita dalam keadaan sehat dan kita juga masih dapat keuntungan, itu sudah cukup bagi saya teman-teman. Tetapi ini beda halnya lagi ya teman-teman ya, jika teman-teman ini tinggalnya di daerah pesisir atau dekat pelabuhan, yang di situ kita tahu ya banyak sumber pakan alternatif yang melimpah ya, seperti ikan-ikan, seperti kepiting, dan seperti udang-udangan di dekat pesisir. Nah teman-teman bisa memanfaatkan itu ya, dan itu memang pakan alternatif yang cukup berkualitas teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang tinggal di daerah persawahan ya, terutama pada keong sawah ini ya, teman-teman tahu sendiri sudah pastinya ya, untuk keong sawah ini produktivitas telur pastinya akan baik teman-teman. Saya sudah pernah mencobanya teman-teman ya, dengan menggunakan keong sawah ini, tetapi saya pada waktu itu mengalami kendala saat mencarinya ya teman-teman ya, karena di sini tuh jauh dari persawahan ya, jadi cukup merepotkan bagi saya. Tapi ketika teman-teman itu di daerahnya melimpah ya, keong sawah ataupun ikan-ikan kecil, teman-teman bisa manfaatkan itu, apalagi yang di daerah-daerah sungai-sungai ini ya. Ini banyak ini yang ikan-ikan sapu-sapu itu ya, teman-teman bisa manfaatkan, dan itu juga proteinnya bagus teman-teman. Intinya teman-teman harus bisa paham ini ya, mana pakan alternatif yang berkualitas, mana pakan alternatif yang asal-asalan. Sebenarnya tidak ada pakan asal-asalan dan tidak ada pakan yang berkualitas ya teman-teman. Tetapi di sini konteksnya adalah dalam penggunaan. Kita bisa menggunakannya dengan porsi yang memang benar-benar sesuai. Kita bisa menggunakan eceng gondok, bisa menggunakan azolla, bisa menggunakan rumput odot, tetapi kita harus imbangi dengan pengaplikasiannya, dengan jumlah takaran yang masih berbanding lurus lah terhadap protein yang dibutuhin ternak-ternak kita. Jadi ya teman-teman ya, mungkin begitu saja ini video singkat dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila saya kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.